Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Handi Nathan Permana dan partner saya Timothy Hasiholan Siburian yang merupakan praktikan dari Laboratorium Simulasi Komputer kelompok 116 akan mempresentasikan hasil kerja yang berupa laporan resmi atau jurnal dari kelompok 116 yang berjudul Pengaplikasian Software Stella dalam mensimulasikan sistem produksi mobil di PT Toyota Astra Motor dengan menerapkan sistem dinamis, yang merupakan laporan resmi dari modul yang keempat yang berjudul Software Stella. Untuk abstrak dari kelompok kami, PT Toyota Astra Motor merupakan perusahaan di bidang produksi mobil yang menerapkan produksi stok dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Pentingnya dilakukan penelitian untuk meramalkan ketersediaan bahan baku aluminium dan bahan baku besi untuk produksi mobil apakah telah mencukupi jumlah permintaan mobil menggunakan software Stella. Pada penelitian kali ini dilakukan pengumpulan data sekunder perusahaan yang berkaitan dengan jumlah permintaan serta ketersediaan bahan baku produksi mobil dengan metode wawancara dan juga observasi untuk mendapatkan suatu data perusahaan. Untuk kata kuncinya ada mobil, simulasi, sistem dinamis, dan Stella. Kemudian kita masuk ke dalam pendahuluan. Seiring perkembangan zaman yang mengharuskan mobilitas tinggi, kebutuhan alat transportasi untuk kegiatan sehari-hari juga semakin meningkat. Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan otomotif bagi suatu perusahaan. Hal ini merupakan peluang untuk menguasai pasar pada bidang transportasi. Kemudian Stella adalah software otomatis yang dirancang untuk mengoperasionalkan berbagai input problem yang diterjemahkan dalam bentuk model. Software Stella adalah perangkat lunak yang digunakan untuk modeling yang berbasis flowchart. Stella termasuk bahasa pemrograman interpreter dengan pendekatan lingkungan multi-level hierarkis baik untuk menyusun maupun berinteraksi dengan model. Kemudian proses berpikir, berkomunikasi, dan belajar merupakan sistem yang saling bergantung atau setidaknya memiliki potensi untuk beroperasi sebagai seperti. Mereka tidak beroperasi dengan banyak sinergi dalam arus sistem pendidikan formal. Langkah pertama untuk mewujudkan sinergi potensial adalah dengan jelas memvisualisasikan bagaimana setiap proses bekerja dihubungannya dengan yang lain yang akan dioperasikan menggunakan software Stella. Kemudian, simulasi sistem dinamis merupakan model simulasi yang dapat mempresentasikan sistem yang berubah-ubah sepanjang waktu. Analisis model sistem dinamis menggunakan analisis model simulasi. Simulasi sebagai teknik penunjang keputusan dalam pemodelan, misalnya pemecahan masalah bisnis secara ekonomis dan tepat menghadapi perhitungan rumit dan data yang banyak. Simulasi adalah aktivitas di mana pengkaji dapat menarik kesimpulan tentang perilaku dan dari suatu sistem melalui penelaahan perilaku model yang selaras di mana hubungan sebab akibatnya sama dengan atau seperti yang ada pada sistem sebenarnya. Kemudian pada penelitian ini digunakan metode analisis menggunakan sistem dinamis menggunakan software Stella versi 9.0.2 yang di dalamnya terdapat pembuatan model stock flow diagram software Stella. Stock dan flow diagram atau yang lebih dikenal dengan diagram stok dan aliran merupakan konsep dasar penentuan sistem dinamis. Diagram tersebut digunakan untuk menggambarkan struktur secara detail hingga siap diinputkan ke dalam software Stella untuk dilakukan simulasi sistem dinamis. Stock dan flow merupakan dua konsep utama dalam teori dinamika sistem. Stock atau level merupakan akumulasi dikarakteristikan dengan the state of the system dan menghasilkan informasi yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan atau pengambilan keputusan.
Kemudian, pada metode sistem dinamik ini berkaitan dengan berbagai sistem yang kompleks, di mana pola perilaku yang dibangkitkan oleh sistem tersebut seiring dengan bertambahnya waktu, sehingga persoalan yang dapat dimodelkan dengan sistem dinamik adalah masalah yang bersifat dinamis atau berubah terhadap waktu dan struktur yang fenomenanya bergantung paling sedikit satu unsur umpan balik atau feedback structure. Kemudian di sini kita akan masuk ke dalam bab yang kedua, metodologi penelitian. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh namun belum diolah lebih lanjut dapat menjadi sebuah fakta atau tanggapan. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk pengumpulan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Pada praktikum kali ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah kuantitatif dengan menggunakan wawancara dan observasi. Adapun data yang dibutuhkan yaitu yang pertama stok bahan baku aluminium, yang kedua stok bahan baku besi, yang ketiga jumlah permintaan, yang keempat persentase penurunan dan peningkatan, yang kelima bahan baku rusak, yang keenam persentase bahan baku rusak. Kemudian adapun data yang digunakan pada tahap pengumpulan data antara lain sebagai berikut, yang sudah diinput ke dalam tabel 2.1 data sekunder perusahaan PT Astra Motor, di mana jumlah permintaan adalah 2.100, stok besi 2.500, stok aluminium 2.300, persentase penurunan 2%, persentase peningkatan permintaan 6%, persentase peningkatan produksi 5%, persentase kerusakan adalah 2%. Kemudian model simulasi produksi mobil dapat dilihat sebagai ini, di mana saya contohkan, misal persentase penurunan di sini akan mempengaruhi penurunan daya beli, dan di sini persentase peningkatan akan mempengaruhi peningkatan pemakaian, di mana penurunan daya beli dan peningkatan pemakaian akan mempengaruhi jumlah permintaan, dan ini merupakan gambar 2.1 yang merupakan gambar simulasi produksi mobil. Kemudian tahap pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah untuk menentukan jumlah barang yang harus diproduksi PT Toyota Astra Motor untuk menentukan kebenaran data. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian masalah, di mana untuk penjelasannya adalah yang pertama mulai, yang kedua survei lapangan adalah tahapan awal yang sangat penting dalam merencanakan suatu kegiatan perencanaan proyek. Dalam survei lokasi dapat mengetahui titik keadaan tanah dan keadaan lingkungan tersebut, sehingga perencana dapat semaksimal mungkin untuk dapat merencanakan bangunan yang akan didirikan di lokasi tersebut. Kemudian untuk studi pustaka merupakan tahap pencarian referensi baik dari buku, jurnal, maupun penelitian sebelumnya. Kemudian perumusan masalah atau disebut juga sebagai research problem diartikan sebagai rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena atau kesenjangan baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait dengan yang lainnya. Kemudian tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah. Untuk pengumpulan data merupakan data sekunder di mana terdapat data yang dikumpulkan. Data-data tersebut diambil dari analisis yang sudah didapatkan. Kemudian yang ketujuh, pengolahan data adalah manipulasi data menjadi bentuk sebuah data yang informatif. Kemudian untuk verifikasi adalah proses penyusunan laporan penelitian yang dipergunakan dalam menilai kebenaran landasan teori. Untuk validasi adalah tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan, atau mekanisme yang digunakan dalam penelitian akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan.
Kemudian untuk hasil dan pembahasan, hasil adalah pengkajian ulang terhadap validitas hasil penelitian. Kemudian pembahasan adalah pemikiran ahli peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang sudah dianalisis. Kemudian untuk kesimpulan dan saran, kesimpulan adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Untuk saran adalah berisi masukan-masukan untuk penelitian berikutnya. Kemudian selesai. Kemudian untuk presentasi bab 3 hingga kesimpulan akan dilanjutkan oleh partner saya Timothy Hasiholan Sibudi. Selanjutnya adalah pengaplikasian pada software. Hal pertama yang kita lakukan adalah untuk stok menggunakan entitas-entitas yang ada. Di sini kita menggunakan 4 stok. Yang pertama adalah jumlah permintaan, stok hasil jadi yaitu mobil, dan stok bahan baku yaitu besi dan aluminium. Selanjutnya kita membentuk flow agar dapat mensimulasikan produksi tersebut, di mana flow yang pertama adalah peningkatan pemakaian serta penurunan daya beli. Sedangkan pada stok mobil, produksi mobil dan pemakaian mobil. Nah, pada bahan baku saya akan mencontohkan salah satu, yaitu stok besi, di mana kita menggunakan flow produksi besi dan bahan baku yang rusak, di mana peningkatan pemakaian tersebut dipengaruhi oleh persentase peningkatan dan penurunan daya beli dipengaruhi oleh persentase penurunan. Pada produksi mobil itu menggunakan faktor yaitu komposisi penggunaan bahan baku, serta produksi besi dipengaruhi oleh persentase peningkatan produksi dan persentase bahan baku rusak. Agar dapat dilakukan simulasi, kita perlu menggunakan konektor yang berhubungan pada masing-masing entitas, di mana persentase peningkatan mempengaruhi peningkatan pemakaian dan jumlah permintaan mempengaruhi peningkatan pemakaian. Begitu juga pada penurunan. Dan jumlah permintaan mempengaruhi pemakaian mobil serta stok mobil.
Nah, agar dapat dilakukan manual simulasi, kita harus memasukkan nilai-nilai seperti studi kasus kita, di mana presentasi penurunan kita menggunakan nilai 2% atau 0,02, persentase peningkatan 6%, jumlah permintaan kita menggunakan 2100, dan masing-masing flow kita gunakan rumus perkalian, di mana penurunan label ini dipengaruhi oleh jumlah permintaan dan persentase penurunan. Begitu juga pada peningkatan pemakaian, produksi mobil, pemakaian mobil, dan flow lainnya. Pada stok besi kita menggunakan nilai 2500 seperti kasus, dan pada stok aluminium 2300. Persentase peningkatan produksi 5% dan persentase kerusakan 2%. Selanjutnya kita bentuk grafik. Nah, pada grafik kita gunakan jumlah permintaan, stok aluminium, stok besi, stok mobil, dan pemakaian mobil. Kita menggunakan tipe time series from 1 to 12. Oke. Sebelum itu kita gunakan run spec from 1 to 12, bulan, DT1, INF, dan run mode nya normal. Oke. Lalu kita run. Akan muncul grafik seperti ini. Selain grafik, kita juga bisa menggunakan table pad. Dengan cara yang sama, kita masukkan jumlah permintaan, stok bahan baku, stok mobil, pemakaian mobil, dan produksi mobil. FDDT vertikal. Oke. Dan muncul hasil table pad tersebut. Nah, selanjutnya kita analisis grafik dan table pad tersebut. Pada grafik dapat dilihat bahwa bulan Januari sampai Desember jumlah permintaan lebih banyak daripada stok aluminium dan stok besi seperti yang ditunjukkan garis berwarna biru. Sedangkan apabila permintaan menggabungkan stok besi dan stok aluminium, maka dapat menutupi permintaan yang ada. Hal ini dikarenakan persediaan bahan baku besi dan aluminium masing-masing belum mampu mencukupi, sehingga proses produksi membutuhkan dua bahan baku sekaligus. Pada proses produksi table pad, pada hasil table pad, proses produksi mobil dengan bahan baku yang digunakan adalah besi dengan komposisi 100% dan aluminium dengan komposisi 100%, serta berdasarkan table pad bahwa jumlah produksi mobil di bulan Januari sampai dengan Desember berbanding lurus dengan stok mobil. Artinya, PT tersebut mampu memenuhi permintaan konsumen dikarenakan jumlah permintaan tidak melebihi dari stok yang ada. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah salah satu perusahaan yang menerapkan produksi make to stock berusaha memenuhi permintaan pelanggan yang fluktuatif dan tidak menentu. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan mobil PT Toyota Astra Motor berusaha memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan membuat suatu simulasi sistem yang merupakan suatu teknik pemodelan matematika untuk mendiskusikan masalah yang kompleks menggunakan software Stella. Nah, dari grafik dapat kita lihat bahwa jumlah stok mobil yang ada lebih banyak dari jumlah permintaan pelanggan. Sedangkan dari table pad diketahui juga jumlah stok dari mobil dan juga permintaan pelanggan punya hubungan yang berbanding lurus, yang artinya perusahaan tersebut mampu memenuhi permintaan konsumen. Karena hasil yang didapatkan demikian, maka hasil simulasi ini dapat diterapkan secara nyata di lapangan. Untuk penelitian lebih lanjut, dapat dilakukan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil output, supaya hasil output yang dihasilkan lebih optimal. Berikut presentasi laporan dari kelompok 116. Terima kasih.